kula amati teng Indonesia niku benten-benten kegiatannya. Nggih. Enten sing online nganti kesel niku, enten sing maca Quran dhewe-dhewe, enten sing yo ora kegiatan apa-apa pokoke ning masjid gitu. Pada prinsipnya tadi seperti yang saya bilang, agar isinya adalah mengingat Allah, apakah itu sholat, majelis ilmu, baca Quran, majelis taklim, atau bahkan ngapunten dengan sanggup HP ngomongin murotal lekaran itu insya Allah tetap lebih baik. Atau misal di masjid yang jenengan ini kamu mengadakan kegiatan nopo-nopo yang sifatnya formal dengan bawa HP, langsung mirengke pengawasan yang HP itu mihansal. Ini nek sanes niku mboten asal misalnya dengan masjid itikaf tapi nontonnya dangdutan kopronan dan mboten asal. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini sampai 1 jam ke depan itu adalah istiqomah. Dan istiqomah ketika bulan Ramadan itu sebenarnya yang terbaik itu adalah kembali kepada Al-Qur'an. Dan tema ini saja saya simpul sampai ke 3 pilar. Ning barang dalan kula mikir iki khotbah Jumat seulang pisan, garek ulang iki Jumat niki bar niku entene ulang ngaji pun wonten Ramadan. Akhirnya ning tengah dalan kula ganti tema. Kamu ini kula sampai ke mriki. Jadi Ramadan itu bulan yang baik untuk memulai istiqomah di atas Al-Qur'an. Kenapa misalnya itu? Karena Allah menyebutkan pada ayat yang ke-185, 183 perintah puasa. Kok ini kan santai loh, jadi begini anak tanglet ngacung gitu. Dan pertanyaan jawabnya dia cepat jiru, patuh orang atau saya gitu. Nah, maka Allah menyebutkan pada ayat 183 perintah puasa, kutiba alaikumusiyam. 184 Allah sebutkan tentang orang-orang yang tidak berpuasa dan dibolehkan karena mendapatkan rukhsah, yaitu orang sakit dan orang yang bersafar. Nah 185 Allah menyebutkan Ramadan itu bulannya Quran, turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah turunnya Quran di bulan Ramadan itu turun dari langit ketujuh ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu satu tempat di langit dunia. Dan demi Quran itu pandhape utuh. Sebelah nanti mas buatan kertas. Jadi disebutkan dalam hadis ini namun Baitul Izzah soal sebelah nanti songkot dunia itu dhuwure pirang meter belum buatan kertas. Nah dari situ kepada Nabi SAW itu turunnya bertahap pelan-pelan, sesuai dengan konteks kasus kejadian yang terjadi agar lebih meneguhkan keimanan. Jadi buatan langsung maklum. Nah, oleh karena itu Allah menyebutnya sebagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Fungsinya ada 3, hudan wa bayyinatin minal huda, petunjuk dan penjelasan dari petunjuk. Penjelasan dari petunjuk itu berarti ayat yang dijelaskan dengan ayat. Itu yang disebut tafsir ayat bil ayat, ayat bil ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Nah, bisa juga ayatnya itu sudah memiliki makna, memiliki arti yang difahami dengan mudah. Seperti akimi sholat, dirikan sholat, terus ceton bukan sholat. Nah nanti ayat-ayat yang tidak jelas itu namanya ayat mutasyabihat. Nah itu perlu diperjelas dengan ayat yang lain. Itulah yang disebut bayyinatin minal huda, penjelasan atas petunjuk. Nah fungsi yang ketiga wal furqan, dan pembeda dari yang baik dan yang benar, yang buruk dan yang baik, yang salah dan yang benar, yang buruk dan yang baik, yang hak dan yang batil, yang mahram dan bukan, halal haram. Nah itu sehingga orang-orang yang mengimani Quran dengan baik dan benar, nanti di akhir pembahasan ini dalam tadabburinya, maka dia akan mendapatkan al-huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah ini nanti yang coba kita bahas pelan-pelan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah menegaskan turunnya di bulan Ramadan Lailatul Qadar pada Quran surat Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah mengatakan, menegaskan kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian pada Ad-Dukhan ayat 3 Allah tegaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
kami turunkan di malam yang penuh berkah. Jadi Lailatul Qadar niku makna lainnya atau nama lainnya Lailatun Mubarakatun, malam yang penuh keberkahan. Karena malam penuh keberkahan, maka ketika jenengan mendapatkan malam itu, maka insya Allah gesang jenengan setelahnya itu akan baik dan tambah baik. Makanya eman-eman kalau mboten angsal. Makanya kalau malam niku 10 malam terakhir kalau bisa niku jenengan optimalkan dan masjid. Pokoknya nganti mengke jam pinten jam kalih jam 3 mundur. Syukur-syukur ten niki pun cepat. Terus ngentos sahure dicepake bareng. Yo. Sahure enak. Berarti rasa masak gantung makan ini. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Quran itu sangat penting keberadaannya, maka Nabi SAW tadi sudah saya singgung waktu kajian tadi itu ketika bulan Ramadan niku meminta kepada sahabatnya ketika bareng sholat, Nabi itu kemudian mengimami dengan membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran. Jadi surat yang panjang-panjang. Pirang juz itu. Al-Baqarah itu pun lurus tengah ya. Terus Al-Imran itu tekan pinten itu 5 no pinten itu. Kemudian An-Nisa atau ini 6 sampai 7 juz. Niku nembe sak rakaat. Mungkin tambah boleh sampai kemudian diikuti oleh Khalifah Umar bin Khattab yang tadi saya jelaskan ketika minta Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami itu 8 rakaat. Itu satu rakaatnya itu 200 ayat. Berarti setengah Quran. Dan itu terjadi setiap malam. Berarti sebulan berarti sakit khatam ping 15. Nek ngoten niku kesel sampai dikisahkan dongan ki tongkat niku wau. Dadi nek pun mulai miring-miring gocekan tongkat wau. Nah bejo sing sebelah tembok napa sebelah cagak dengan sakit senderan niku. Dan itu dilakoni sampai seperti itu, luar biasa. Nah, kenapa pada waktu itu orang menikmati seperti itu? Karena Quran dibacakan yang mendengarkan itu paham. Modalnya apa? Bahasanya kan bahasa Arab ngomongnya. Lah jenengan lak mboten, pramila nek di imami lagi setengah jam, sak jam suwe ini. Sampai kula enten daerah Solo niku enten kula wacake kunut ya. Kula ling donga berusaha karo nangis-nangis. Dek yo awale amin terakhirnya amin wis kesuwen ngomong. Nah, salatnya yo batal ta nek ngoten niku lho. Padahal kula nek donga yo berusaha untuk menghayati ngerti-artine karepe apa sing ditungake piye. Ya terakhirnya ya gandeng niku mungkin tungake mboke, tungake pake, tungake napa istilahnya orang-orang tua kita yang sudah wafat terus nangis gitu kan. Rebes kulone ngono. Sing mburi ya ngono kae. Ora mudeng soalé niku napa nggih. Pramila niki mboten klentu ketika diisi dengan majelis ilmu niki mboten klentu karena nek isine namung diwacake Quran tok kalih mungkin salat tok ya mungkin jenengan juga enggak bisa menghadirkan hati yang maksimal karena ya radong ngertine ya wong kesel kan ngantuk kan ngoten. Nah nek ngeten iki jenengan bisa iki maksud iki terus ada interaksi ya enggak apa-apa itu sebuah pilihan nih. Yang penting semua agenda yang jenengan jalankan itu mengingatkan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya dan menjadikan kita sebagai hamba yang makin baik, makin tunduk setiap hari sampai akhirnya Allah wafatkan kita. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga interaksi manusia dengan Quran itu urutannya yang saya coba susun itu ada 4. Yang pertama membaca. Nah, sehingga jenengan yang hari ini belum bisa baca, mang belajar baca. Wah, aku ora iso maca, aku pengen kaya nabi wae, ikon Iqra ning ora diwaca ning diapalke. Monggo. Dan jenengan memang saged. Makanya urutan yang ketiga niku menghafal. Nek sadurunge menghafal niku yang kedua mentahsin. Diperbaiki bacaannya. Jadi ketika jenengan pun saged baca, maka mami nggih ten kampung mriki atau ten kampung sebelah enten santri majelis atau santri pondok Al-Qur'an, pondok tahfidz Quran yang sudah lulus, nah, itu diminta ke sini. Kan ngajari tahsin. Nah, mungkin ngajari macane nggih guru TPA saged. Dan jenengan mami nggih ampun ten sepuh enggak bisa baca Quran, ampun isin uga sinau niku nggih elek niku. Nah sing bener pripun tetap sinau sampai akhirnya bisa, harus dipaksa. Malu sama cucunya, malu sama putronya, kok nggak bisa baca Quran. Nah akhirnya tenan dengan niku malu latihan maca teng masjid. Nah niku guru TPA-ne diundang teng dalem to. Mas, mau nang omahku ya Mas.
iki jam semini kemudian tak sangoni ngoten napa jenengan belajar kok. Nah mungkin yang santri tahfidz itu diminta untuk ngajar mriki dan jenengan ketika jedul kok melu iki tahsin ora latihan maca mana iso maca kenapa jenengan rahasia. Wonten nggih artinya jenengan harus mencari sebab, mencari cara agar jenengan bisa baca Quran dan mentahsin. Nah, sehingga orang yang bisa baca Quran, ya itulah namanya tilawah. Orang yang bacaannya bagus sudah ditahsin, itu namanya tartil. Nah, Allah meminta kita nek maca niku tartil, waratilil Qur'ana tartila. Maca Quran kanthi tartil. Jadi wacanane kudu baik dan benar sebenarnya. Tapi tahap sebelumnya ya latihan maca ini. Nah, baru tahap yang ketiga niku ditahfidz, dihafalkan. Berarti aku kudu hafal Quran Mas nek saged. Nek mboten saged paling mboten ayat sing penting, surat-surat penting napa Al-Fatihah. Terus kul sing 3 niku lolo ahad wa bil falaq wa bil nas. Ina atoina. Mulai sing cendek-cendek niku lho, Pak. Nah, tujuannya napa? Buat jenengan nek salat piyambakan niku lho. Piyambakan napa salat sunah atau salat malam dengan itu enten sing diwaos. Kalau mulai Al-Fatihah, Al-Fatihah niku rukun. Salat tanpa Al-Fatihah salat mboten kanggo, pramila manghafalke Al-Fatihah niku ngoten. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, ini yang super penting, yang sangat penting itu adalah ditadaburi, dipelajari isinya. Ben apa yang depan tadi? Hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Agar Quran itu jenengan dapatkan sebagai petunjuk, penjelasan dari petunjuk dan al-furqan. Karena nek namung jenengan waca waos, jenengan tartilkan dan jenengan tahfidzkan tanpa jenengan tadabburi, jenengan tidak akan mendapati itu sebagai hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena ini perlu pemahaman. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menanyakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ngopo to kowe kabeh ora gelem tadabbur Qur'an, ora gelem maca isine maknane apa? Apa ning atimu itu ada kunci yang mencegah untuk kamu mempelajari isinya? Apa ada penyakit hati yang menghalangi ke sana? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai tadabburnya, ya kita mundur ke belakang. Nabi SAW niku ketika Ramadan datang, itu Nabi melakukan 2 hal. Yang pertama murojaah, karena Nabi itu nggak bisa baca tulis, maka Nabi menghafal. Nah karena sudah hafal, maka hafalannya itu dimurojaah, diulang-ulang. Pramila masjid-masjid yang mengadakan tarawih semalam sejus atau bahkan lebih, niku tempat favorit buat para hufaz Quran, para hafid Quran untuk hadir murojaah gratis. Mereka berlomba di belakangnya koreksi imam nek salah. Nek bener nggih mboten napa saya mengharapkan itu nek imamnya bener gitu. Nah, Bapak dirahmati oleh Allah, Nabi pun melakukan itu. Diriwayatkan bahwasanya karena Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwada yakunu fi Ramadan. Nabi niku dina-dina wong paling lomo. Jaudun niku lomo, ajwadun niku paling lomo. Pramila kula wacake Allahumma innaka afuwun karimun jawadun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya jawad. Ya Allah, engkau niku Rabb yang sangat mencintai, memberi maaf, memberi ampun, dan engkau maha mulia dan maha dermawan. Maka ampunilah, maafkanlah dosa kami, wahai engkau Rabb yang maha pemaaf, pengampun, yang maha mulia dan maha dermawan. Nah, Nabi niku hari-hari biasa niku sing paling lomo, paling dermawan. Dan yang kuno fi Ramadan haina yalqahu Jibril, dan menjadi tambah lomo, tambah dermawan ketika Ramadan. Napa melih pas Jibril niku teko. Nek dipurui Jibril niku tambah lomo meneh. Nah, lomonya kenapa? Atau Jibril kenapa mendatangi Nabi? Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah min sahri Ramadan. Dan Jibril niku mendatangi Nabi niku tiap malam bulan Ramadan. Berarti ping pinten, Pak? Ping 30, Pak. Fayudarisuhul Quran, dan dia mengajarkan Quran. Jadi enggak cuma memurojaah, tapi mengajarkan isinya, kandungannya apa. Sehingga orang yang paling tahu tentang isi Quran dia Nabi
Muhammad, baru setelahnya para sahabat. Sehingga dalam ilmu tafsir, Quran itu tafsirnya terbaik itu ditafsirkan dengan ayat A ditafsirkan dengan ayat B, nah itu terbaik. Nah bawahnya Quran ditafsirkan dengan hadis. Ini yang menjadi pondasinya. Kalau Jibril itu datang ngajari Nabi Muhammad tentang tafsir Quran. Nah tafsir Quran inilah yang kemudian menjadi pegangan kita. Kalau ditafsirkan dengan hadis masih lebih baik. Nah karena Nabi ini orang yang paling tahu isi Quran, ya, maka Nabi mengajarkan kepada generasi terbaik umat ini diberi para sahabat. Pramila, ya, tafsir terbaik setelah ditafsirkan ayat itu dengan hadis itu ketika ditafsirkan dengan perkataan atau pendapat para sahabat. Nah, nek sisone sono, nah itu menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Nanti ada muncul tafsir itu tafsir biroi, tafsir nganggo ngimpi. Ngimpi dia sapa sih kan gitu. Apa ya sembarang wong ngimpi iso dadi nama pegangan tafsir. Nah, itu yang dengan harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi itu tiap malam niku murojaah dan mempelajari Al-Qur'an. Dan kemudian terkait dengan puasa, Quran dan puasa ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Beliau pernah berkata, asyamu wal Quran, poso karo Quran, berarti sepaket. Artinya nek wong poso kudune remen bika Quran atau remen pengawasan mempelajari Al-Quran. Nah, apa kata Nabi? Yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Mengko bakal ngekei syafaat dinggo para hamba pas hari kiamat. Terus syafaat itu Pak, itu ada 5. Syafaat yang pertama itu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, buat yang dereng umanan, kan nggak semua orang umanan. Nah, itu akan diberikan oleh orang yang kedua, yaitu para siddiqin. Ini dalam satu riwayat panjang ya. Nah, dalam satu riwayat itu disebutkan yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang selalu membenarkan apa yang ada di dalam agama, gak pernah komplain, gak pernah protes, gak pernah pokean usak-usik, pokoknya langsung makan. Ini yang paling besar itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian syafaat yang ketiga, syafaat para nabi selain Nabi Muhammad. Jadi sudah ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Idris dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, syafaat para syuhada. Nah, kemudian yang kelima, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ini memberi syafaat pun terakhir. Sehingga jeda dari syafaat Nabi ke siddiqin, ke para nabi, kemudian ke syuhada dan sholihin, itu berapa banyak saya nggak tahu. Mungkin sehari 2 hari, tapi sehari terlibat itu saya tahu terlebih. Nah, sehari kan siji loro telu papat lima, berarti 5.000 tahun Pak. Nah, si terakhir ini orang-orang yang kemudian terlalu banyak dosa, nggak pernah istighfar, nggak pernah minta ampun, tapi karena masih punya iman, Allah mengampunkan. Mungkin rokok itu terakhir itu di bahasa Jawa ini dikosek kali Gusti Allah. Orang-orang yang hatinya niku tesih enten iman ditok ke kabeh. Tapi gini kok lho, utare wis kene. Cara niku sedina lah, sedina ping 5 niku 5 dina, anggar sedina temen kok saya wong temen 5.000 tahun gitu loh. Kan ya suwe banget diobong ning rokok 5.000 tahun. Pramila nggih, dengan adanya Ramadan kita diminta untuk kemudian banyak beristighfar, minta ampun, bahkan doa terbaik Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tujuannya apa? Ben boten usah ngenteni syafaat sing terakhir niku lho. Niki wis syafaat wong sing mungkin ya lali napa-napa, seneng tok eneke. Ning donya iki eneke mau seneng tok, waktu dicoba kon tobat ya kosak-kosek akhirnya mungkin dia mati dalam kondisi khotimah. Tapi karena Allah itu Ar-Rahim masih mungkin diselamatkan. Nah, di sini Quran dan puasa itu akan juga memberi syafaat. Nah, wallahu alam dia akan ada di sebelah mana. Tapi saya secara pribadi punya keyakinan karena ini nanti Quran dan puasa dengan itu akan dibentukkan sebagai bentuk makhluk, maka kemungkinan itu syafaat sebelum Allah. Jadi para Nabi Muhammad, siddiqin, para nabi, syuhada, sholihin. Nah, sholihin ini dibentukkan sebagai makhluk, dikategorikan makhluk yang sholih, ini yang akan memberikan syafaat dengan antri itu gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah tentu kita melihat semua peluang. Ketika di sini banyak sholawat mungkin dapat di sini, kemudian ketika di sini memungkinkan punya saudara yang mati syahid, ya alhamdulillah temiki, siddiqin temiki. Nah, maka bisa jadi dengan malah siddiqinnya, bisa jadi dengan malah mujahidnya dan seterusnya.
maka itu pilihan-pilihan yang jenengan harus tentukan dan usahakan. Jangan pokoknya terakhir ya apa-apa, tetap diselamatkan lagi. Tapi kan dadak ngenteni 5.000 tahun diobongin neraka kan bukan perkara mudah. Nah, kembali ke sini. Poso kali Quran itu digabungkan dalam satu kalimat, sehingga menunjukkan bulan puasa itu bulan yang berisi Quran. Quran harusnya lebih banyak dibaca, dilazimi pas di bulan puasa atau dipelajari di bulan puasa. Nah, nanti si puasa itu ketika sudah dibentukkan menjadi bentuk makhluk, dia pun akan berkata, ya qul siam puasa itu akan berkata, ay rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar fasafiqni fi. Ya Allah, aku sudah cegah orang ini untuk tidak makan dan minum dan tidak memenuhi syahwatnya pada siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat buat dia. Quran pun juga demikian, ketika jenengan baca, Quran pun akan mengatakan kepada Allah, ya qulul Quran mana'tuhu naum bilail fasafiqni fihi qala fayusafani. Ya Allah, saya sudah mencegah dia dari tidur. Ini menjadi dalil bahwasanya Quran itu diwacane pas malam. Nah, pas malam niku nggih mungkin pas qiyamul lail, atau mungkin nggih jenengan malam-malam lenggah maos Quran. Atau mungkin bisa jadi kembali kepada fatwanya Syekh Shalih Al Fauzan ketika ditanya, bolehkah kita mau tidur sebagai pengantar tidur kita ngomong Quran, dia menjawab boleh. Bisa jadi dengan pirang ke Quran. Nanti kalau leyeh-leyeh merem nih kok, daripada ketak-ketok ngayal nopo-nopo ora cetok, nah dengan pirang ke niku akhirnya males. Nah, itu mungkin bisa jadi menjadi memberi syafaat buat panjenengan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 tingkatan tadi, membaca, mentahsin, mentahfidz, dan yang terakhir adalah tadabbur. Maka kita bahas yang tadabburnya. Nah, Quran itu kalau ditadabburi akan menjadikan keberkahan. Makanya malam turunnya Quran itu malam Lailatul Qadar. Pada Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 tadi disebut sebagai Lailatul Barakun, malam yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena yang turun kitab suci yang penuh keberkahan. Nah, Allah menyebutkan pada Quran Shad ayat 26, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab kuwi, Quran kuwi diturunkan untuk kalian sebagai bentuk keberkahan. Nah, neng barokahnya Quran itu akan didapatkan ketika apa? Lihat baru ayati. Kalau kalian mau mentadaburi isinya, makanya jangan akan dapati kaum muslimin ngapunten nggih. Ada satu tempat niku seneng banget maca Quran. Pengajiannya pokoknya nggo Quran karo kidul ngetan mulon pokoknya macam-macam niku. Tapi nek masalah sithik celurite metu wae. Wis ora gagas iku kancane ya nganggo ketung, nganggo sarung, nganggo pokoknya carok. Nah, itu terjadi. Kenapa? Karena Qur'annya tidak ditadaburi. Namun diperlombakan, diwaca apik-apikan gitu kan, tapi enggak ditadaburi isinya. Sehingga tidak barokah. Maka pentingnya untuk mendapatkan keberkahan itu dengan cara ditadaburi, dipelajari isinya. Dan sehingga ketika kita mentadaburinya, maka liyatadzakkaru ulul albab, akan menjadi pepeling, akan menjadi pelajaran yang penting buat orang-orang yang berakal. Akhirnya kita akan mikir, oh ternyata di Quran dikatakan ini, dijelaskan begitu. Disitulah yang jenengan akan mendapatkan keberkahan berupa hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ayat-ayat tadi itu dirampung, dibengke gini ceritanya. Quran datang di malam penuh berkah, menjadi keberkahan ketika jenengan tadaburi, bentuk keberkahan yang menjadi petunjuk, penjelasan dari petunjuk, dan kemudian Al-Furqan. Nah, orang-orang yang menjalankan Quran sesuai dengan isinya inilah yang disebut sebagai orang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah kemudian mempertanyakan kepada kita tentang keengganan kita mempelajari isi Quran. Umpama kita termasuk di situ, naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai. Allah bertanya tentang Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa to kowe kabeh kok dogah mentadabbur Quran? Apa atimu kuwi gak iso dibuka, enek kunci sing gembok sehingga gak iso terbuka untuk menerima materi dari Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus nek kita mau mentadabbur Quran, teknisnya gimana? Teknisnya yang pertama majelis ilmu tentunya. Nah, majelis ilmunya isinya apa? Nabi mengatakan taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan kitabullah wa sunnati. Tak tinggalno dua perkara. Dua perkara ini nek mbok cekel kamu akan selamat selamanya, ndak akan tersesat. Nggih menika Quran kalih hadis.
Sehingga majelisnya nih majelis Quran bener, ning nggih diwacake hadis. Dadi boten terus nek maca mentadaburi Quran terus hadisnya dibuang ngoten boten. Nanti Nabi menjelaskan ada orang-orang yang seperti itu. Niki maksud saya bukan yang itu, tapi majelis yang benar-benar dibuka, di situ dibacakan ayat, dijelaskan dengan ayat, dijelaskan dengan hadis. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis itu pun nggih, enggak cuma hadis yang datang dari Nabi SAW, tapi juga sunnah yang datang dari Khulafaur Rasyidin. Tadi saya jelaskan kenapa kita sholat tarawih berjamaah 30 hari dalam 1 bulan Ramadan, karena kita mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Sehingga kalau Quran itu diterjemahkan, dijelaskan dengan ayat niku oke, diterjemahkan dengan hadis niku oke, dijelaskan dengan bahasa atau pendapat para Khulafaur Rasyidin, itu juga masih selamat, masih aman. Tapi nek wis critane crita kandhane kae karo kuwi, nah niku hati-hati. Makanya nanti di Indonesia ada ahli Quran, mufassir Quran, gelarnya profesor, tapi begitu menerjemahkan, menafsirkan ayat tentang kudungan, dia mengatakan kudungan iki ora kudu nutupi sirah, sing penting nutupi hati. Makanya anake nganti gede tuwa mboten kudungan, mergo memegang pendapat bapaknya. Nah niku orang keblinger kok niku nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah saya sebutkan di depan, Nabi mengabarkan munculnya orang-orang yang ngajine Quran tok, hadisnya dibuat enggak gelem. Nabi mengatakan la yusiku birrajuli muttaqian. Meh wae engko teko wong-wong sing lingguh semende ning gone kursinya, duduk di sofanya, di kursinya, di tempat duduknya, ala arikatihi yuhaddisu bihadisi, dan dia disebutkan hadisku. Iki lho pola Rasul ngene. Tapi dia pun berkata, fayaqulu, dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah. Wis gak hadis-hadisan, gak dalil-dalilan, penting Quran wae. Enek ning ngono tak halalno, gak enek ning ngono tak haramno. Maka kemudian dia mengatakan, ma wajadna fihi min halal istahlalnahu. Nek enek ning Quran halal, kita halalkan. Wa ma wajadna fihi min haram haramnahu. Nek kita temukan di situ haram, kita haramkan. Kata Nabi, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah. Ketahuilah kalian bahwasanya apa yang diharamkan Rasul yaitu Muhammad SAW, maka itu pun Allah juga mengharamkan. Nah, ini dilalatan Indonesia menenten kayak model niku. Jadi ketika kemudian ditekoki apa hukumnya makan anjing gitu. Kula ono ning Quran ana. Nek enek haram kita haramkan. Nek enggak enek enggak usah wani-wani mengharamkan. Nah, padahal Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Nek tenan kamu menyatakan cinta pada Allah, ikutlah Rasul. Jadi cinta pada Allah mutlak harus bersama dengan Rasul. Ayat yang lain pada Quran surat Al-Hasr ayat 7, "Wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul itu perintahkan, lakukan. Apa yang Rasul itu larang, tinggalkan. Sehingga dalam hidup ketika jenengan enggak ngerti hukum, jangan tiba-tiba jenengan cari di Quran enggak enak terus jenengan nanti entuk mboten. Lah nek kudu ngono sakniki kula tekoki mang jawab, ayo. Hukume mangan sego pecel entuk ora, Pak? Pak. Pecel lho pecel. Nek nganggo rumus mau lho, nek enek ning Quran, halal kita halalkan, nek enggak enek kita haramkan. Nah, niku pecel niku kudune halal atau haram? Haram, ora enek ning Quran. Ayo toh, nek belum jujur lho, niku lagi sego pecel, urung meneh oseng-oseng botok, nang mulai bakwan, ora enek gitu. Makanya Quran itu bukan kitab flora fauna, bukan kitab menu masakan, bukan kitab item-item barang di toko, bukan. Quran itu wahyu dari Allah yang berisi firman-firman yang disampaikan secara mujmal global, yang mana nanti kemudian dirinci dengan hadis. Makanya saya di salah satu kajian sama ibu-ibu kaji tafsir Ibnu Katsir, itu ada ibu yang bertanya, Ustaz, Mbak Yu saya niku pokoknya ke hadis-hadisan nang Quran baik. Wonten niku pripun nggih cara nasihati? Nek nasihati niku kedai tidak mriki pengawasan. Apa yo gelem. Nah, kan pengajiannya kan gentan niku gentan niku lah, gentan tosuro niku. Nah, niku kan tidak luwes gentan, enten perumahan niku to. Kula sanjang. Ya nek pengen nanging Mbak Yune carane mboten ngomong, "Ayo pengajian mboten, ora gelem. Ayo nang gentan, ning luwes kok tak jajake."
Nek sadurunge pengajian nek kok sik mriki ya nggih baru pengajian kula gelem. Tapi ngeten poine, saya bilang sama ibu-ibu yang bertanya. Poine ngeten, Mang Sanjang kalih Mbak Yu jenengan ibu. Nggih, Mbak Yu nek jenengan ra gelem nganggo hadis, ra gelem cukup hadis. Berarti ngene wae. Engko nek kowe mati, nyemplung-nyemplung kuburan dhewe, terus tuku omori dhewe, ngonen dhewe. Nek perlu salat dhewe, engko urupken dhewe kuburanmu. Nah, engko nek nesu nek ono ning Quran sebelah ngendi sing ngongkon ngubur, ngafani, ngedusi karo nguruki, mboten enten Pak. Makanya orang-orang yang tidak menerima hadis niku enggak konsisten. Dhek ogah nganggo hadis padune gen uripe penak ora nganggo aturan bebas. Tapi begitu terkait dengan kehidupan dia ketika dikuburkan, pengen dimulyakake kaya wong Islam umume ya, niku ya jenenge gak adil, gak fair. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menolak hadis itu sebenarnya orang-orang yang aneh kan. Dan ternyata Nabi sudah mengabarkan akan muncul orang-orang yang seperti itu leye-leye, teko yang menyampaikan hadis terus ngomong gak dalil-dalilan. Ini boleh wae ning YouTube ning gak dalil-dalilan malah metu rupane menungsone niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus mentadaburi Quran itu yang terbaik di mana? Tadi sudah saya singgung di sini, yaitu di masjid. Berkumpul bersama dengan kaum muslimin di masjid, yatluna kitaballah, maca Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari isinya, kemudian illa nazalat alaihimus sakinah, dikei ketenangan kali Gusti Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikasih hidayah rahmat, hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian wa hafathumul malaika, dijagi malaikat itu jenengan sing ngeken Gusti Allah, ora terus berarti aku tak ngomong dari malaikat ngoten. Niku sing ngeken Gusti Allah. Sampai wau niku kula ngobrol kali rencang. Rencang itu cerita, bapak ini nggo motor ten sawah. Tekan sawah, Pak ten sawah niku. Nah, begitu balik ajeng jiko motor niku posisinya pun nyala, pun napa niku indikator urip niku lho, ijo niku pun murup. Dadi pun enten piye sing mlebokke kuncite wis diubengke. Iki kok ora sida digawa. Nah, niku lho. Padahal kan nek wis urip kan tinggal nguripe jes mlaku gawa. Tapi gini kuwi Allah alam, kalau sudah yang menjaga Allah, maka apapun yang kita lakukan, yang kita tawakal aman gitu kan. Bahkan wong wis arep jikuke ra sida, mungkin ya delok watu kok sakil tak jikuk motore nek usum-usum kanggo apa ya nil. Tapi kan itu semua hasil dari penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu mengatakan, Nabi itu mengatakan ifadillah yahfaduka, jagalah agama Allah, maka Allah itu akan menjaga kamu. Saya pernah cerita di sini mungkin. Kalau kan gada motor, mobil dulu. Niku kijang super kaleng kerupuk niku. Dadi kuncine lawang niku sosok ora rapet. Nah, anak kula niku nutup ora kenceng, dhek turu ning ngarepe pintu niku, ning mboten senderan pintu. Jadi pintunya rada mangko sithik ngono niku. Nah, ning mboten mangko jeplak, nyantol ning mboten kenceng niku. Nah, dhek turu ten niku. Terus biasane kita itu dikejar pengendara lain, dieleke tentang sesuatu kendaraan kita biasanya kan wong numpak motor doyak wong numpak motor. Mergone standarte rung diunggahke niku lho. Doyak Mas standar ngoten niku to. Nah, kula iki numpak mobil niku wau ten daerah Klaten, Gondang menuju Jogja. Doyak mobil, dadi mobil doyak mobil. Wis apa wis membuat kita itu was-was lho, jane aku kok nyenggol atau salahku apa itu mobil kok doyak mobil. Terus akhirnya diklakson ding gitu kan. Kula nggih alon gitu. Wong cara banter ya wong aku ya iso banter motor elek. Nek mobil yang baru kan tinggal dipencet napa kuwi power window-ne medhuk kocone ta. Ini mobil tua sih dadak jengkol. Lah bojo kula ten sebelah. Dukno duke. Sing mriku buka kaca. Pintune ra kenceng lah kok ngoten. Nah, aku akhirnya minggir. Pintu niku sing ngguri niku gurine bojo kula niku. Niku kula napa kula jawel tekan buka Pak. Padahal kan niku enten anak kula sing nomor 1 waktu niku tesih cilik sampe ngene iki SD lho tesih SD kelas tunggal lho TK. Kula tuh banting. Ini iki biasane iki motor doyak motor dieleke standarte kon munggahke. Iki mobil doyak mobil mau arep ngandake pintune ra kenceng delalah enten putra kula ten niku.
Nah ini selalu saya jadikan contoh nih, bagaimana kemudian ketika kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah yang akan menjaga kita, bahkan anak turun kita nanti. Kalau nanti tak kepikiran wah itu yang mengarangkan dari lawangnya kenceng. Padahal ya cara lawangnya kenceng kan dia juga ngerti niku sing turutan niku sinten atau enten apa kan bebas ngerti, tapi ya namanya orang terdolong rasa baik adalah kita yang menerima kebaikan terus dinasihati ngoten niku kita bersyukur sekali. Dan ini anak kula misal ngantuk dek ini bablas bluk mulai jalan Solo Jogja kan buatan mobil motor iso ditampani mburine gitu kan. Saat ini bocah wis paling kula dhuwur dhek malah padahal lagi kelas 3 SMP gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngoten nggih. Jadi yang pertama kumpul di masjid. Kemudian yang kedua tadi sudah saya singgung pas tarawih tadi. Ketika jenengan duduk di masjid, niku malaikat niku ndongake jenengan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir. Terus saksuwene napa nggih? Saksuwene jenengan jebul teng masjid. Nek bar magrib nanti isya nggih selama niku. Nek niki wau bar magrib isya tarawih terus nganti jam 10 mau didongake jenengan. Terus boten mandeg. Makanya rugi kalau kemudian boten remen teng masjid itu rugi saya. Dan kemudian Nabi tadi juga saya singgung tadi di depan yaitu apa? Orang-orang yang mau duduk di masjid itu dikatakan bimanzilatil mujahid fisabilillah, mendapatkan kedudukan orang yang jihad di jalan Allah. Sehingga ketika niku jihad tadi saya bahasakan ketika jenengan ngapunten kok kemudian malaikat maut niku mampir mriki ngendaki jenengan nyawa jenengan dicangking jenengan sedo niku kehitung mati syahid. Nek mati syahid jenengan dilebokke kuburan niku mengke mungkar nakir wah nekoi pas tekan nggon tahapan mizan kalih hisab niku nggih malaikat megah nimbang jenengan mergo wis terhitung mati syahid. Begitu kemudian sampai di sirat jenengan kon bablas boten aneh-aneh boten ten niku sirat niku enten kados pancing ngoten nyaut-nyaut bus niku boten bakalan jenengan kena niku. Terus begitu sampai teng ngarepe pintu surga niku jenengan kon mlebu lawange dhewe jenenge lawang jihad. Tekan jerone surga dikai bidadari 72 Pak Seno ora mung siji apa loro 72 kan. Iku sing ngayahi piye Mas? Mungkin kula jelaske nek waktu dene sampeyan. Lho kula mencepak niku materi tentang piye carane ngayahi. Ini ketake ora rampung ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih. Terus wae kula sudah sampaikan ketika jenengan niku melakukannya niku bar subuh nganti suruh, jenengan akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Sempurna lho piye. Tenan majelis paling enak niku teng masjid dibacakan Quran, dijelaskan penjelasannya menggunakan ayat, menggunakan hadis, pendapat para ulama khususnya khulafaur rasyidin, nek boten nggih pendapat para ulama tabi'in atau ulama yang mengikuti mereka wis aman untuk ketenangan, untuk hidayah, untuk teh barang, untuk berkat barang wis mulai parek, seneng, happy, urip bahagia, dilindungi, dijaga malaikat. Wah luar biasa pol-polan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang-orang yang melazimi itu secara pribadi dapat ketenangan. Begitu pula ketika itu keluarga. Pramila ten Ar-Rum 21 Allah mengatakan nikah itu menghadirkan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, mendapatkan ketenangan, mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Maka itu hanya akan bisa langgeng kalau wasilahnya majelis ilmu. Makanya banyak orang yang menikah niku nggih untuk sakinah mawaddah warahmah niku nggih pas malam pertama, malam kedua, ketiga, keempat, pol-pole nggih semulan rong pisan niku. Bar niku tahun pertama, tahun kedua niku bar niku mulai mumet, mulai rame, mulai dur, mulai kere-keran, bahkan enggak sedikit yang kemudian mulai cerai gitu kan. Kenapa? Karena enggak melazimi majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu niku harus dilazimi bahkan barengan dengan keluarganya. Pramila di Allah jelaskan ketika jenengan ringan untuk ke majelis ilmu, ringan untuk ke majelis tarwih, salat tarwih, nggih jenengan kedah nyangking putrane, nyangking garwane, dijak, dirayu, nek emang dadak kudu ngekeki dhuwit 10.000 tinggi putrane, keki mawon mboten ana wong niku putra jenengan, kudu anake tanggane gitu kan. Nek memang nggih to untuk ngerayu anake mertua niku dadak ditemploki 100.000 keki mawon wong niku nggih sing kepek nggih jenengan anake mertua niku nggih to. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan, nah ini yang saya sampaikan pas ada Pak Lurah itu, ketika niki terjadi dalam sekup kampung bahkan negara, maka Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96,
lau anna ahlul qura amanu wattaqau, kalau penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk satu negara itu mau beriman dan bertakwa, bermajelis ilmu, dibacakan Quran, dijelaskan dan seterusnya, maka la fatahna alai barakatim minas samai wal ard, tak bukakan keberkahan. Jadi Quran yang diturunkan di malam keberkahan, Qurannya penuh keberkahan, isinya huda wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu akan menghasilkan keberkahan, ketenangan untuk individu, keluarga dan negara. Dan bahkan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi niki rumus kok dijelaskan di jlembreng ket mau. Tapi Allah mengatakan di sini walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Ning menungso-menungso kae do ingkar. Makane tak kei piwales atas perbuatannya. Sehingga jenengan akan dapat itu masjid di Indonesia 200.000 lebih masjid. Berapa banyak yang kemudian dibacakan Quran, dijelaskan isinya? Enggak banyak. Bahkan sebagian masjid itu digo sarana memecah belah umat. Awalnya wakaf dari seorang yang ikhlas lillahi ta'ala, akhirnya dikukup karo ormas tertentu, dipasangi pelang tempat pengajian ini dan itu. Wong liya mlebu kono dipel gitu kan. Padahal mlebu ya ora ngomong-ngomong gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mulailah itu masjid menjadi masjid diror. Gak ada hikmah kebaikan di situ, yang muncul adalah kebencian, permusuhan sama kaum muslimin, dan itu sebuah malapetaka. Padahal harusnya masjid itu menjadi asas tempat yang penuh berkah, dibacakan kitab yang penuh berkah, terjadinya di atas majelis yang berkah, menghasilkan keberkahan individu, keluarga dan masyarakat. Nah, saat ini kita mulai mengukur Indonesia ini pun masuk di wilayah berkah napa mboten. Ketika kita melihat Indonesia, Pak, itu hampir semua negara sak donya niku meri kaliyan jenengan. Negara tertentu niku minyake akeh yo. Ning nangguri napa-napa ora tukul. Jenengan minyak ning jero perut bumi enten. Ning laute enten. Negara tertentu minyake ning darat, laut ra enek. Soale ra duwe laut enten. Makanya enten negara niku ra duwe angkatan laut, mergone ora duwe laut, negarane daratan tok gitu kan. Dikempit kiwa tengene negara-negara liya gitu. Nah, maka jenengan minyak ning bumi enten, ning laut enten. Terus ning dhuwur bumi niku nggih enten minyak sawit niku. Zaman BBM niku larang pas perang Irak niku sampai 1 barel niku sampai 100 sekian dolar. Niku pemerintah pengen nandur nopo jarak, pengen gawe minyak saka tanduran. Jarak niku dadi ditandur mari dadi minyak. Wes minyak sak pirang-pirang. Sampai ten niku pas soreane Mas Yanto niku nek kepanasan yo metu minyake. Dadi ning wajah jenengan rupane serupan. Ten wajah-wajah jenengan lho nek awan yo minyakan yo sak pirang-pirang lho. Niku lagi ngomongke minyak, urung iwake. Iwak ning laut dari sing paling cilik teri sampai sing paling gede paus enten. Ning kali-kali nggih iwake enten jane yo jumlah iwake akeh. Mergo limbah dadi iwake lumo. Entene mung dang goreng. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, minyak sak pirang-pirang. Belum lagi tanaman sak pirang-pirang, nandur apa mawon nggih tukul ten Indonesia niki jane gitu kan. Tapi kok kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Nek enten klasemen liga bola, juara 1 liga ini, liga itu kan. Saya kemarin iseng-iseng googling, kula nemu klasemen liga korupsi Indonesia. Liga korupsi Indonesia yang pertama niku pemenangnya niku Pertamina. Korupsine niku dari 2018 sampai 2023. Niku setahun niku bisa ngentit lengo Pertamax sing didol Pertalit yang didol sebagai pertama niku 193 triliun. Niku nek dipengke selama dhek ngentit niku 2018 sampai 2023, 5 tahun 6 tahun niku. Niku ketemune 928 triliun, meh 1000 triliun. Nomor 1, nomor 2 ne PT Timah niku 300 triliun. Nomor 3 ne BLBI 138 triliun. Terus Duta Palma 78 triliun, TPPI 37 triliun, Asabri 22 triliun, Jiwasraya 17 triliun, Kemensos 17 triliun, Sawit CPO 12 triliun, Garuda 9 triliun, BTS itu power nih kok. BTS Kominfo 8 triliun, Bank Senturi 7 triliun. Jadi duit sing nganggo miliar wis ra payu Pak, triliun.
Ini sak triliun dulu kene iki jenengan urukan mati kabeh. Wah banget to. Kemana dikira 2000-an gitu kan. Nah iya makanya lagi ngomong 2000-an jenengan urukan mati kabeh. Nah niku nek di total niku ketemune 1613 triliun. Nah piro ya. Nah rong tahu to tak kandhani Pak. Kaya tahu ya. Aku ya rong tahu jadi. Tapi tak kandhani panjenengan dibayang. Panjenengan dibayang. Kula niku bayangke 1600 triliun niku nek pemerintah itu bisa ngambil mengembalikan dijaluk meneh 100 triliun wae, ora usah 1000, 100 wae, dijaluk meneh, diselamatkan 100 meneh. Kula niku kan kuliah teng UT, Pak. Universitas terbuka niku. Kula ngambil ekonomi kali hukum. Sing ekonomi dereng lulus sing hukume pun. Nah niku SPP kula mau 1,5 juta. Nah kula bayangke SPP-ne 2 juta ya gampang lagi hitung. Nah le bae sing ndi le? Mbahmu yang mana mbahmu? Mbahmu ada enggak? Enggak ada. Oh betul iki. Ya betul tahu. Nah, kula lanjut iki. Nah, kula bayangke misal mengke sok ben SPP niku semester niku 2 juta. Kan nek lulus kan butuh 8 semester. 2 juta ping 8 16 juta. Nah, kula bayangke 100 triliun niku nek diporo 16 juta, niku ketemune 6 juta 250.000 wong. Artinya ngeten, duit 100 triliun dari 1613 triliun. Niku nek pemerintah bisa nyelamatkan napa niku 100 triliun lho ya. Niku bisa nggih nyekolahke cah Indonesia sing lagi lulus. Niku 6,25 juta anak. Lagi lulus sekolahnya UT nganti lulus, lagi lulus SMA, sekolahnya UT 8 semester nganti lulus. Kan pemerintah punya program wajib belajar 12 tahun loh. SD, SMP, SMA. Terus sekolah yang negeri kan gratis. Lah UT itu kan negeri. Jadi DT itu 1 triliun kayak UT nyoh. Engko nek enek wong Indonesia daftar ning ngono gratis. Kok ada KTP Indonesia. Nah, niku iso luluske 6.250.000 anak Indonesia. Nah, terus kula teng website BPS, kula coba cari data lulusan anak Indonesia tahun 2025 niku dereng enten, dereng nemu. 2024 ya dereng entene 2023. Ternyata Pak, anak SMA negeri kali swasta teng Indonesia niku setahun niku 2023 niku sing lulus mung 5.300.000. Dadi nek napa 6.250.000 dikurangi 5.300.000 niku jujul piro niku? 800 apa 900.000 bocah. Dadi niku iso ngluluske cah Indonesia kabeh dari Aceh sampai Papua sing gelem sekolah teng UT. Nek bocah ra gelem pilih sekolah ning ngendi-ngendi terserah bayar dhewe, tapi nek gelem ning UT niku gratis, jek turah 900.000 Pak. Iso nyekolahke wong Timor Leste, nyekolahke wong Papua Nugini, wong Pulau Solomon, wong Palestina, nek gelem sekolah ning UT boleh. Jadi Indonesia itu gambarannya sugih ngoten niku. Nggih. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok kemudian dikuasai oleh sebagian orang? Nah itu, maka itu pertanyaan kembali, jadi negeri kita itu seberkah apa? Di situ itu. Oleh karena itu maka Bapak, maka nggih panjenengan nek ajeng gagas negara kita malah mumet ning maksud saya, nggih. Jenengan jangan pernah berpikiran bahwasanya kebahagiaan itu diukur dari jumlah, mboten. Kebahagiaan itu diukur dari keberkahan. Makanya dari tadi itu Allah menyebut Quran itu sebagai kitab penuh berkah, diturunkan di malam penuh berkah, dan ketika kembali kepada individu kita itu akan menjadi keberkahan, keluarga menjadi keberkahan, masyarakat keberkahan, negara keberkahan. Nah, ketika kita ngejar keberkahan negara kok sementara ini jauh panggang daripada api, ya kita kejar yang paling kecil, keluarga. Nah, sehingga ketika kita berharap keluarga kita itu sakinah mawaddah warahmah, kampung kita ini adem ayem tentrem, gemah ripah lo jinawi, toto tentrem kertorajo. Nah, maka monggo niki disemarakkan, dimakmurkan sejak Ramadan niki bulan Quran mengke dilanjutkan pasca Ramadan. Ngoten. Dan apa yang diinisiasi, apa yang dimulai, apa yang dirancang di masjid ini, dari banyak masjid yang saya lihat ini termasuk luar biasa, makmur gitu. Karena nanti ada masjid itu enten pengawasan nih. Kapan dia pas kula ngisi, bariku kula teko sak durunge sak terlae mboten enten nggih panjenengan tok mawon. Nah, jadi kalau yang kayak gitu niku nggih eman-eman. Karena masjid itu bukan cuma sekedar tempat sholat,
Zaman dulu itu tempat diskusi, tempat ngobrol, membicarakan umat, bahkan mengatur strategi perang, bahkan noto keuangan negara. Ngobrol itu masjid buatan apa-apa, yang penting buatan dol tinuku. Mahmud dol ora piro. Aku ndene semene itu ora nek ngoten niku wonten asal masjid. Tapi nek mendiskusikan, iki piye wong gulu iki ben sing nganggur kerja, sing rung nikah gendang nikah. Sing omahe bocor ning ra ndidit piye carane dibantu terus pokoke diskusi ngoten niku angsal mboten napa saestu bahkan kula pun nawarke kali Mas Takmir niki nggih ten lare-lare nem-nem niku aja mung pengajian nek perlu ngomongke bisnis karo aku masjid ra masalah dalam artian piye carane menjadi entrepreneur ngoten lho bukan kemudian anu napa dol dinuku kula didodolan apa terus kula gawa kula paling mboten remen ngoten niku Pak dadi ngisi pengajian terus gawa madu Bapak Ibu mungkin sing ngersake madu niku mboten madu kuat, madu subur, madu niki ora niku dodolan ora etok nek ngoten. Promosi. Bojo kula niku kan ngajar ten Muhammadiyah mriku. Niku kali kampuse pun nggo brosur, kula pas pengajian ten tawa. Niku promosi ten masjid mboten angsal. Niku ngeyel. Apa-apa Mas. Mungkin yo sekolahe anu sekolahe umat Islam. Sekolah umat Islam lah bayar apa ora? Bayar. Niku jenenge dodolan, mboten angsal. Kula mau makanya nek ajeng promosi sing kaitan dengan dagang itu luar. Tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Ramadan itu bulan Al-Qur'an, panjenengan ada di tempat yang baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah yaitu masjid. Ahbul bilad indallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjidnya. Maka semoga ini jenengan jadi satu dan satu-satunya masjid di kampung ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena merangkul semua pihak, nggak cuma ngomong ke A dan B, C dan D, tapi semua pihak dengan terima di sini untuk menjadi hamba Allah dan semuanya beriman dan bertakwa dengan majelis ilmu, yang majelis ilmunya juga dijaga isinya Al-Quran dan Sunnah, yang insya Allah itu akan menjadikan keberkahan buat kita secara individu, keluarga, masyarakat. Nah, ini mengenai ditiru, dicontoh. Mulai nganti gede-gede loh, pengajian dan mereka nanti dikabari. Kita sudah bikin forum kajian bersama gini-gini wah langsung lebar mereka dari maka ketika itu mulai ketok tular dan seterusnya sampai kemana-mana dan kemudian meluas maka tentu kita berharap ada keberkahan yang lebih luas dari negeri ini sehingga negeri ini kemudian menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bila mengatakan yang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki kuise wis tak tokke mosok tak lebokke kene. Kuise nah, sebutkan keutamaan itikaf di masjid ya, ngacung. Sing ngacung jawab satu, hadiah satu. Jadi satu lagi ada 4 pas. Ya. Monggo dari ngacung jawab lho Pak. Salah ya nanti seneni. Monggo ngacung riyen. Sing gawe nggih angsal kok. Nek sing jero ketoke wong sugih-sugih ora usah. Ngacung. Lumayan lho ngacung nih Pak Seno. Pak RT tok ora. Nggih. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oke, pun boleh. Dik, orang tadi Mas Seno. Oke. Boleh. Alhamdulillah. Siapa lagi? Masih 3. Oh, tuh. Ada ini Mas Yanto 1 sama keluar 1. Ya, ibu-ibu 1. Saya ngalah saya ada ibu-ibu. Iya. Ini pasal ini. Fadil, antaranya keluar sana. Tapi jawab dulu ya. Bisa. Duduk di masjid itu akan malaikat Allahumma firlah warhamhu. Eri yang kepapan. Mas Yanto terus Mas Tris terakhir ya. Untuk mendapatkan sakinah Bapak ada berdoa. Sakinah mau ada rahmat udah dia jomblo. Jane yo rada kurang sesuai sing tak karepke.